Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, keluarga WNI yang menjadi korban penipuan tenaga kerja di Myanmar telah melapor ke Kementerian Luar Negeri. Keluarga berharap agar korban segera dipulangkan ke tanah air. Sebelumnya, keluarga pun telah melapor ke Barreskrim Polri, namun karena kurangnya bukti, pihak keluarga kembali ke Sukabumi. Namun saat ini, keluarga korban telah berkoordinasi dengan Serikat Buruh Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri untuk meminta pemulangan korban ke tanah air. Ibu udah berusaha ke SBMI, ke Barreskrim, Ibu udah berusaha. Insya Allah kata itu Kemenlu lagi diproses. Karena prosesnya ini tidak gampang katanya gitu kata Kemenlu. Harapan Ibu sama keluarga Samsul pengen cepet-cepet dipulangin, minta bantuannya kepada pemerintah Bapak Jokowi, kepada semuanya, minta secepatnya dievakuasi yang korban itu semua. Kepada segera dipulangkan ke tanah air. Dia berangkat ke sana untuk mencari kehidupan yang baru atau upah yang lebih besar. Kejadiannya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Jadi harapan orang tua dan segenap yang ada di Miyawadi agar disegerakan pulang. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Sukabumi saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Mereka juga akan mengupayakan agar para korban bisa diberikan bantuan hukum dan penanganan lebih lanjut. Para korban diduga sebelumnya dijanjikan bekerja sebagai petugas administrasi di Thailand, tapi belakangan justru dipekerjakan oleh sindikat penipuan online. Mereka itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya gitu kan, yang sudah bekerja di sana. Nah, untuk kerja di Thailand sebagai admin ya, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand, kerjanya yaitu di Miyawadi ya, daerah konflik. Nah, di sana dia dipekerjakan sebagai scam online. Hingga saat ini, pihak keluarga belum mengetahui perihal pemulangan para korban. Keluarga berharap pemerintah bisa membantu pemulangan para korban ke tanah air. Tim Liputan Kompas TV. kepada yang terhormat Pak Joko. Untuk mengetahui kronologi dan perkembangan kasus penyekapan WNI di Myanmar, sudah bergabung bersama kami Dena Ramadan yang merupakan salah satu sepupu dari salah satu WNI yang disekap di Myanmar. Selamat petang, Kang Dena. Apa kabar? Iya, baik. Alhamdulillah. Kang Dena, mungkin boleh cerita dulu terakhir bisa sampai dapat informasi kalau sepupunya disekap itu kapan? Berita terakhir itu terakhir telepon tanggal 3 September itu dia mengabarkan gitu di sana bahwa sekarang posisinya sudah ada di Myanmar dan diperlakukan tidak manusiawi gitu. Oke, tidak manusiawi. Tapi cerita juga kah posisinya ada di mana saat itu, di Myanmar sebelah mana? Mungkin lebih spesifik? Kalau lebih spesifiknya dia mengirimkan Google Sherlock kepada saya
kepada keluarga juga gitu. Jadi posisinya itu ada di Myanmar, perbatasan Myanmar dan Thailand. Oke. Tapi Ya. kalau dari keluarga, Kang Dena, apakah pernah juga mendapatkan himbauan soal agar hati-hati soal penyaluran tenaga kerja? Karena kan sebenarnya bukan kasus pertama. Ya kalau untuk himbauan itu, jadi sebenarnya udah tahu kalau masalah kasus TPPO itu. Tapi yang lebih meyakinkan itu karena yang mengajaknya itu teman gitu, teman dekat yang sudah ada di sana gitu. Salah satu korban juga sama. Oh, Gitu. artinya mengajak sebenarnya sepupu Kang Dena kenal ya? Iya betul. Oke, yang waktu itu ditawarinya kerjanya bagaimana untuk di sana, Kang? Kalau untuk ditawarin kerja pertama itu emang di Thailand sebagai admin gitu, Kak. Gitu. Untuk berapa lama informasinya saat ditawari? Kalau untuk informasi berapa lamanya nggak ada keterangannya gitu. Jadi cuman diajak aja untuk kerja di sana dan prosesnya juga cepat gitu, nggak menunggu waktu berbulan-bulan gitu. Oke, setelah di awal September itu sepupu menelepon bilang tidak diperlakukan secara manusiawi, yang sudah keluarga lakukan apa saja, Kang? Sekarang kami sama keluarga udah berkoordinasi sama pihak SBMI Sukabumi. Kemarin juga udah sempat mencoba untuk membuat laporan ke pihak Mabes Polri ke sana, cuman kami kurang dalam dokumen bukti-bukti gitu. Kalau dari Kementerian Luar Negeri kan juga menjanjikan akan mengupayakan pemulangan. Sudah ada informasi itu juga, Kang? Kalau untuk informasi udah masuk ke sana, koordinasi sama Kemenlu juga. Kami sekarang tinggal menunggu pihak pengembangannya dari sananya gitu. Oke, artinya sudah ada lampu hijau soal pemulangan itu, sudah ada kepastian, Kang? Iya, kalau untuk lampu hijau pemulangannya itu belum pasti karena di sananya itu berada di daerah konflik. Jadi agak susah juga gitu pemerintah masuk wilayah sana gitu. Artinya setelah yang di awal September, keluarga juga sudah tidak bisa menghubungi sepupu Kang Dena lagi ya? Iya, betul. Sampai saat ini tidak ada kabar lagi. Oke. Kalau dari keluarga, apa yang disampaikan kepada pemerintah waktu itu ke polisi, ke Serikat Buruh Migran Indonesia, dan juga ke Kementerian Luar Negeri agar bisa cepat pemulangan ya, Kang? Keluarga hanya menyampaikan semoga kita bisa cepat-cepat ngambil tindakan karena sekarang posisinya dipindahkan lagi gitu. Karena sekarang posisinya kan udah jelas ada di mana-mananya gitu, udah terlihat. Harapan saya supaya cepat untuk mengambil sikap gitu. Oke, baik. Kang Dena, terima kasih banyak sudah berbagi untuk Kompas Petang. Tentu harapan kami juga sama-sama berdoa agar pemulangan bisa segera dilakukan. Terima kasih, Kang. Sehat selalu. Iya, sama-sama.